Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidil mursalin, nabiyyina wa habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu muslimin muslimat yang saya hormati, ayyuhal hadirun wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita. Semoga kita bisa menjadi hamba-hambanya yang bersyukur dan terus mendapatkan tambahan nikmat dunia, apalagi nikmat agama. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan juga salam semoga selalu tercurah bagi junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan sambung kembali sedikit sekilas tentang qasasul anbiya. Kita sudah sampai pada Nabi Musa alaihissalam. Beliau wafat setelah kurang lebih 40 tahun mentarbiyah Bani Israel di daerah Taif. Kemudian lahirlah sosok pengganti, anak muda namanya Yusha ibn Nun, merupakan murid beliau dan yang ikut membersamai beliau saat beliau mau berguru kepada Khadir alaihissalam. Namanya Yusha ibn Nun. Nasabnya menyambung ke Nabiullah Yusuf alaihissalam. Jadi Yusha ini masih keturunan Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, Yusha ibn Nun diangkat oleh Allah sebagai salah satu nabi di antara nabi-nabi Bani Israel, di mana nama beliau tidak termasuk dalam 25 nama Rasul yang tersebut dalam Al-Quran. Di Al-Quran disebut sebagai fata, ya, sebagai anak muda, saat itu belum jadi nabi, yang menemani Musa alaihissalam. Nah, sepeninggal Musa ini baru beliau mendapatkan wahyu menjadi nabi, membimbing Bani Israel. Nah, ada apa di zaman beliau? Jadi buah dari tarbiyah yang dilakukan oleh Musa alaihissalam telah berhasil merubah Bani Israel dari mental budak menjadi mental pemberani, dari yang jauh kepada Allah menjadi taat pada Allah. Intinya perubahannya terlihat. Kemudian di masa Yusha berarti kan tinggal melanjutkan. Nah, di sana ada PR yang belum diselesaikan oleh Musa ibaratnya. Bukan Musanya yang tidak bisa menyelesaikan PR itu, tapi umat di zaman Nabi Musa itu belum siap, karena mereka masih tadi pengaruh-pengaruh yang sangat panjang dari fase-fase perbudakan itu membuat mental mereka sangat kurang, ya, nyalinya, tidak berani berperang. Padahal asal mau berperang, membebaskan Baitul Maqdis, pasti mereka menang, ya dijamin. Mereka nggak punya nyali.
Bahkan mengatakan fadhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Engkau saja wahai Musa yang pergi bersama Tuhanmu sana, perangi mereka. Kami nunggu sambil duduk-duduk di sini. Ini jawaban yang sangat kurang ajar. Itu karakter Bani Israil. Nah, di zaman Yusha sudah tidak seperti itu. Mereka berani berangkat berperang. Tetapi peperangan itu sudah diprediksi memakan waktu yang cukup panjang. Disebutkan nanti sekitar 6 bulan pengepungan terhadap benteng Baitul Maqdis, ya, atau penjagaan Baitul Maqdis. 6 bulan itu bukan waktu yang sebentar. Kalau pengepungan itu kan butuh logistik macam-macam lah. Sehingga Nabi Yusha mengatakan, siapa yang baru menikah, pengantin baru, ya, masih bulan madu gitu lah, ya, nggak usah ikut. Kenapa? Nanti ingat rumah terus, ingat istri terus, ya. Siapa yang sedang bangun rumah, tinggal masang genteng misalnya, belum jadi, jangan ikut. Siapa yang ternaknya, kambingnya sedang bunting, mau melahirkan, jangan ikut berangkat. Ini disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Nah, berangkatlah mereka bersama Yusha ibn Nun. Kemudian pengepungan dilakukan kurang lebih 6 bulan, sampai akhirnya jebol juga pertahanan orang-orang dari Amalikah, ya, yang menguasai Baitul Maqdis saat itu. Kemudian peperangan memakan banyak korban, termasuk di barisan Bani Israil. Disebutkan sekitar 12.000 yang gugur dari kalangan Bani Israil. Nah, di saat-saat atau detik-detik terakhir peperangan, di mana tanda-tanda kemenangan itu sudah terlihat akan diperoleh oleh Bani Israil, namun waktu sudah sedemikian sore, waktu asar. Kalau dilanjutkan, kelihatannya tidak tuntas hari itu. Sementara itu adalah hari Jumat. Besoknya hari Sabtu atau nanti maghrib, berarti malam Sabtu, sudah masuk hari Sabtu, itu mereka nggak boleh perang. Sejak Sabtu itu sampai nanti maghrib malam Ahad nggak boleh apa-apa kecuali ibadah. Ini kalau tidak tuntas, di saat mereka di hari Sabtu tidak boleh beraktivitas, nanti musuh balik menyerang, itu gimana? Nah, ini yang membuat Nabiullah Yusha ibn Nun memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan kepada matahari, wahai matahari, sesungguhnya engkau itu menjalankan perintah, berputar itu menjalankan perintah, ya. Aku juga berperang menjalankan perintah. Ini perangnya belum selesai, harus diselesaikan. Kamu tahan dulu, jangan bergerak, gitu. Jadi matahari di stop, ya. Ini diantara mukjizat Nabiullah Yusha ibn Nun. Mataharinya mandek, di stop. Nggak tahu ada kejadian apa, ada peristiwa apa saat itu, ya. Ini zamannya Nabi Yusha ibn Nun. Tahun berapa kira-kira? Nabi Yusha itu kan setelah Nabi Musa, ya. Nabi Musa ke Nabi Isa itu kurang lebih 2000 tahunan, ya. 2000 tahunan. Ya, berarti kurang lebih tahun-tahun itulah, 2000 tahun sebelum Masehi berarti, ya. Wallahu alam. Ada peristiwa besar apa coba yang terjadi di dunia? Yang jelas ini hadisnya sahih. Peristiwa ditahannya matahari sampai perang betul-betul usai dan kemenangan diraih oleh Bani Israil. Jamaah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah perang usai, kemudian mereka semuanya disuruh untuk mengumpulkan harta-harta yang diperoleh, ya,
dari peperangan itu, dari musuh ya, harta-harta musuh dikumpulkan. Ghanimah pada umat-umat terdahulu itu tidak boleh dimakan, tidak boleh dibawa pulang, dikumpulkan, diserahkan pada Allah. Kalau perangnya diterima, nanti akan ada api yang menyambar dari langit, sehingga harta tersebut semuanya terbakar. Kalau diserahkan tidak kunjung ada api yang membakar, maka berarti tidak diterima. Jadi jelas ya, diterima atau tidak diterima jelas. Dulu korbannya Qabil dengan Habil kayak gitu. Qabil petani, yang dikorbankan hasil pertanian yang jelek. Habil penggembala, yang dikorbankan domba yang paling bagus. Allah menerima korbannya Habil dan tidak menerima korbannya Qabil. Ada api yang menyambar. Korbannya Habil disambar api, Qabil korbannya tidak. Itu awal kedengkian, hasad ya, sampai akhirnya terjadi pembunuhan. Ya. Nah, ini bagaimana? Karena tidak boleh ya dibawa atau dimiliki harta ghanimah itu, dikumpulkan, kemudian masing-masing dibayat, diserahkan, tapi kok tidak kunjung ada api yang membakar. Ini siapa ini yang berbuat curang ini? Siapa yang menyembunyikan ghanimah? Masing-masing dibayat satu-satu. Nah, ada seorang yang ketika dibayat itu tangannya lengket, nggak bisa lepas. Nggak bisa lepas. Nah, itu tandanya dia yang punya kesalahan itu. Ternyata dia menyembunyikan ghanimah berupa emas sebesar kepala sapi. Insyaallah, emas sebesar kepala sapi, gimana nggak ngiler itu? Itu disembunyikan. Ya ketahuan juga, Allah Maha tahu. Ini kan yang dilawan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, akhirnya dia tobat, diserahkan itu, kemudian baru diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau kita ghanimah itu di ajaran Nabi Muhammad SAW, wa uhillat liyal ghanaim, ya. Dan dihalalkan bagiku ghanimah. Jadi harta yang diperoleh saat seorang muslim atau muslim berperang dengan orang kafir kalah, hartanya kita ambil, itu halal, bahkan menjadi harta yang paling halal. Itu di umat Islam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini sekelumit kisah tentang Yusha ibn Nun, nabi yang namanya tidak disebut dalam Al-Quran, ya, punya peran besar sebagai penerus daripada Nabi Musa alaihi salam. Nah, sejak saat itu berarti barulah Bani Israel bertempat di Baitul Maqdis dan sekitarnya. Nah, ingat ya, jadi Bani Israel, anak-anak Yakub itu tidak lahir di Palestina. Lahirnya di mana? Di daerah Haran, antara Irak dengan Syam. Itu daerah sana lahirnya. Istri-istri Ayub bukan orang Palestina. Ibunya daripada Bani Israel ya, itu bukan orang Palestina. Orang mana? Orang Haran ya. Mereka lahir di sana, kemudian baru setelah gede hijrah ke Palestina. Di Palestina tidak lama, karena akhirnya mereka hijrah ke Mesir, ikut Nabi Yusuf alaihissalam, saudaranya yang dulu dizolimi, yang dicelakai, ya, sekarang jadi pembesar di Mesir. Kemudian beliau minta seluruh keluarga boyong ke Mesir. Berarti di Palestina nggak lama pindah ke Mesir. Nah, lamanya justru di Mesir, tapi jadi budak. Setelah Yusuf meninggal, Nabi Ayub meninggal, ya, mereka semakin jauh dari agama. Akhirnya Allah menghinakan mereka.
Yang saya baca itu di Mesir ada dua kerajaan, kerajaan Farainah dengan kerajaan Hyksos. Kerajaan Farainah itu kerajaan Kipti, orang-orang Mesir asli. Kalau Hyksos itu kerajaan di Mesir tapi bukan warga Mesir asli. Nah, kelihatannya yang Yusuf itu yang di Hyksos. Ya, kemudian kalah perang, kemungkinan ya teorinya seperti itu, oleh orang-orang Firaun, kemudian mereka menjadi budak. Ya, akhirnya mereka menjadi budak di negeri Mesir selama berapa tahun? Beratus-ratus tahun. Ada mengatakan sekitar 300 tahun ya, mereka menjadi budak di negeri Mesir. Nah, setelah itu Allah bangkitkan Musa. Allah takdirkan Musa ini menyelamatkan Bani Israel keluar dari perbudakan Firaun. Diberi tempat mulia, tempat lahirnya nenek moyangnya Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ishak, Nabi Ayub itu yang asli lahir di Palestina. Nabi Ibrahim bukan asli Palestina, Irak. Sarah, Irak. Kemudian Hajar Qibti, ya, Hajar dari itu kemungkinan bangsawan, ya. Saya lebih cenderung bahwa teori bahwa Hajar itu bangsawan. Cuman bangsawan kan bisa jadi budak suatu ketika. Kalau kalah perang kan jadi budak gitu ya. Itu Hajar. Qibti. Jadi bisa jadi itu orang Qibti yang jadi budak di negeri Hyksos gitu loh. Nah, nanti kebalik. Orang-orang Hyksos jadi budak di negeri Qibti. Wallahu a'lam. Ya, ini tentang Hajar. Nah, seperti itu diselamatkan karena mereka tidak mau bayar, yaitu dengan berperang. Mereka dihinakan 40 tahun terombang-ambing, nggak jelas di daerah Ti. Nah, sampai akhirnya di zaman Yusa inilah mereka bisa kembali ke Palestina. Nah, itu kurang lebih ya. Jadi kalau mereka ngaku-ngaku Palestina ya, intinya tanah Allah itu untuk orang-orang yang beriman. Orang-orang yang tidak beriman itu nunut, ya. Aslinya nggak punya hak aslinya. Tapi kan Allah Maha Sayang. Loh, yang pertama kali manusia Adam alaihissalam itu orang mukmin. Ya. Begitu nanti muncul ada kesyirikan berarti kan kekafiran. Di zamannya Nabi Nuh alaihissalam dihabisi semua, mati semua itu. Yang tersisa tinggal anak-anaknya Nabi Nuh alaihissalam, orang mukmin semua. Jadi aslinya bumi ini untuk orang beriman. Kalau tidak beriman dibiarkan di bumi itu karena Allah Maha Rahman itu. Iya, Allah Maha Rahman itu mau iman mau tidak dikasih-kasih aja itu sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kurang lebih begitu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan setelah Yusha ibn Nun. Nanti ada beberapa nabi yang di Palestina itu nanti yang menonjolkan Daud, Sulaiman gitu ya. Nah, sebelum Daud, Sulaiman itu ada beberapa nabi. Misalnya ada Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Dzulkifli misalnya. Itu semua Bani Israel, ya, nabi-nabi Bani Israel. Ada Nabi Haskil atau Haskia, ada Nabi Samuel. Nah, Samuel ini yang nanti akhirnya ada zamannya Tolut itu. Zamannya Tolut, nanti ada Daud di situ. Ya, kemudian Daud, Sulaiman. Nah, sebelum sana ada seperti Nabi Ilyas. Ya. Nabi Ilyas itu masih keturunannya Harun, Nabiullah Harun alaihissalam. Ya, Harun bin Imran, saudaranya Musa. Itu Nabi Ilyas. Keturunannya Lawe. Ya. Kalau tadi kan Yusa keturunan Nabi Yusuf. Nah, kalau Ilyas itu turunannya Lawe. Lawe itu saudaranya Yusuf, lain ibu. Ya. Nah, dari jalur Harun, Musa kayak gitu.
Nah, Ilyas ini wilayah dakwahnya daerah mana? Daerah Ba'labak. Ba'labak itu daerah Syria, daerah Damaskus ya, dekat dengan Damaskus. Itu wilayah dakwahnya. Ya, orang-orang merusak ya, kerusakan itu standar sebenarnya. Kekafiran, kesyirikan itu kan, nyembah berhala, kemudian ketuliman seperti merampok, kemudian kayak perzinahan, perjudian, standar kemaksiatan, kemungkaran seperti itu. Nah, ini yang dilakukan, dihadapi oleh Nabi Ilyas alaihissalam. Di sana ada penguasa, ada raja zalim. Sampai Ilyas harus menyingkir ya. Karena apa? Ya, berarti kan tekanan ataupun ancaman yang bisa membawa pada keselamatan jiwanya. Nah, beliau disebutkan menyingkir, ada mengatakan 20 tahun, tapi yang masyhur itu 20 hari atau 40 hari beliau sembunyi dalam gua. Guanya masih ada katanya di daerah Urdun ya, daerah Yordan. Saya nggak paham gua apa itu, termasuk tempat suci diagungkan oleh orang-orang Yahudi di daerah Yordan guanya. Ya, konon itu adalah guanya Nabi Ilyas alaihissalam saat bersembunyi ya. Nah, bagaimana makannya? Allah Subhanahu wa taala yang ngatur. Nanti ada hewan-hewan yang ngantar makanan ke beliau. Masya Allah. Diantar makanan sama binatang. Beliau dapat makanan meskipun di gua tetap bisa bertahan hidup. Ini tentang Nabi Ilyas alaihissalam. Disebut dalam Al-Quran tidak banyak ya, beliau ada 2 kali. Dalam surat As-Saffat misalnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, salamun ala Musa wa Harun inna kadzalika najzil muhsinin. Keselamatan bagi Musa dan Harun, demikianlah kami memberikan balasan pada orang mukmin. Innahuma min ibadinal mu'minin, sungguhnya keduanya dari hambaku yang beriman. Nah, di ayat 123 ini disebutkan Ilyas. Wa inna Ilyasa laminal mursali, dan sesungguhnya Ilyas termasuk dari para rasul. Idz qala liqaumihi ala tattaqun, ketika beliau berdakwah kepada kaumnya, tidakkah kalian bertakwa? Atad'una ba'lan wa tadharuna ahsanal khaliqin. Kenapa kalian menyembah, meminta, mengagung-agungkan Ba'lan? Ya, Ba'lan ini patung yang ada di daerah Ba'labak ya. Wa tadharuna ahsanal khaliqin. Di sisi lain kalian meninggalkan sebaik-baik pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allahu rabbakum wa rabb abaikumul awwalin, yaitu Allah Subhanahu wa taala Tuhan kalian dan Tuhan bapak-bapak kalian terdahulu ya. Ini yang dihadapi oleh Nabi Ilyas alaihissalam ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian nanti pada akhirnya penguasa pun berganti. Kemudian beliau berhasil mengislamkan ya kaum tersebut, sehingga yang tersisa konon itu sekitar 20.000 yang tidak beriman, yang lainnya beriman ya, wallahu a'lam bishawab. Ini tentang Ilyas ya. Kemudian nanti ada Al-Yasa atau biasanya Ilyasa itu kan Al-Yasa, namanya mirip ya. Nah, ini tapi beda orang. Nah, cuman ini meneruskan ya. Begitu Ilyas tidak ada, nanti diteruskan oleh Ilyasa. Nah, Nabi Ilyas itu misteri ya meninggalnya, sehingga ada yang mengatakan Nabi Ilyas itu masih hidup seperti Nabi Khadir. Nah, nanti memang ada riwayat. Jadi ada nabi ya, ini cukup diketahui ya. Ada riwayat, ada nabi 4 yang belum mati.
Yang dua di langit, yang dua di bumi. Yang dua di langit itu Nabi Idris dengan Nabi Isa. Yang di bumi itu Nabi Khadir dan Nabi Ilyas. Nanti disebutkan Ilyas suka bertemu dengan Nabi Khadir setahun sekali di Arafah, setiap tahun berangkat haji kayak gitu. Itu banyak nanti ya hal-hal seperti itu, tapi disebutkan oleh ulama bahwa ini adalah palsu, ini sangat lemah. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas Nabi Isa alaihissalam masih hidup, Nabi Isa. Kemudian Nabi Idris itu diangkat memang ya, diangkat ke langit. Wallahu a'lam bishawab. Nah, penggantinya Ilyas adalah Ilyasa. Ilyasa ini kemukjizatannya seperti Nabi Isa alaihissalam. Dia bisa menghidupkan orang mati ya. Terus yang punya penyakit-penyakit yang tidak bisa disembuhkan itu dengan mukjizat pertolongan Allah bisa sembuh. Ini kurang lebih tentang Nabi Ilyasa ya. Nah, nanti ada Nabi Hasqil ya, ada Nabi namanya Nabi Hasqial. Siapakah Nabi Hasqil itu? Dalam Al-Quran ada kisah, surat Al-Baqarah ayat 243. Ini kejadiannya disebutkan dalam Al-Quran, berarti kejadian ini pasti benar, nggak usah ragu-ragu. Karena aneh ini, anehnya apa? Orang sudah mati, bukan satu orang, tapi beribu-ribu orang, nanti hidup lagi, sudah jadi tulang, nanti dibangkitkan lagi. Ya kalau Uzair, ya kemudian ontanya Uzair ya, atau himarnya, bukan onta ya, himarnya Uzair itu kan jelas juga ceritanya, tapi kan satu lah ya, himar satu sama Uzair itu yang sudah mati dibangkitkan lagi. Nanti kisahnya Ashabul Kahfi 309 tahun ditidurkan, nanti bangun lagi, dibangunkan lagi. Kalau ini ditidurkan, kalau yang Uzair itu mati ya. Himarnya sudah jadi tulang belulang tapi dihidupkan lagi. Ini kisah asli disebutkan dalam Al-Quran. Nah, ini ada yang aneh juga. Alam taro ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadarul maut. Faqala lahumullahu mutu tsumma ahyahum. Innallaha ladzu fadlin 'alan nas walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Alam taro, tidakkah kamu perhatikan, ilal ladzina kharaju min diyarihim, pada orang-orang keluar dari rumah mereka, wahum ulufun, jumlahnya beribu-ribu, hadarul maut, karena ingin menyelamatkan dari kematian. Faqala lahumullahu mutu, tapi Allah mengatakan matilah kalian semua, mati semua. Fa'ahyahum, tapi nanti Allah hidupkan kembali mereka. Innallaha ladzu fadlin 'alan nas, sesungguhnya Allah mempunyai karunia bagi manusia, akan tetapi walakinna aktsaran nasi la yashkurun, kebanyakan manusia tidak mau bersyukur. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bagaimana ceritanya? Ini kisahnya terkait dengan Nabiullah Hasqil atau Hasqial. Ya. Nabi Hasqil ini juga jalurnya ke Harun ya, ke Nabi Harun alaihissalam. Nah, ceritanya ada raja di antara raja Bani Israel. Rajanya soleh. Kemudian di tempat lain itu ada kaum yang durhaka, kaum yang kafir. Nah, sang raja ini memerintahkan kepada Bani Israel untuk memerangi mereka, orang-orang yang kafir itu. Nah, tetapi
kaumnya Bani Israel nggak mau berperang. Kenapa tidak mau? Ada alasan yang mereka buat. Alasannya apa? Alasannya di sana sedang terjadi wabah. Gitu. Kalau kita ke sana, nanti kita bisa kena wabah itu. Itu alasan, kelihatannya sekedar alasan. Ya mungkin wabah tapi tidak begitu mengerikan. Ya, artinya raja marah saat itu melihat Bani Israel yang tidak taat. Ini disuruh perang, memberantas kedoliman, kekafiran, tapi mereka nggak mau. Nah, akhirnya raja ini berdoa kepada Allah, ya Robba Ya'qub, ya Robba Ibrahim. Doa untuk kebinasaan rakyatnya itu, yang bangkang-bangkang tadi gitu. Akhirnya Allah turunkan wabah kepada mereka berupa ta'un, wabah ta'un. Jadi ta'un itu terkenal dari dulu, kalau ada wabah ya wabah ta'un. Nah, seperti apa sih ta'un itu? Ya ciri-ciri serangannya itu, kalau orang kena itu nggak bertahan lama, ya. Siang kena, malam bisa lewat. Jadi muncul semacam bisul itu biasanya di lipatan-lipatan, ya. Nanti terus mengganas sampai menghitam, darahnya pecah, ya, pembuluh darahnya menghitam, ya. Ini taun, jauh dengan COVID, jauh, ya. COVID masih begitulah, ya. Kalau taun, orang kena taun dah siap-siap, ya. Sehingga nanti ketika terjadi juga di zamannya Umar bin Khattab, ya, di antara cara menghentikannya, usulannya Amr bin As itu di kelompok-kelompok terpisah-pisah, lockdown. Jadi yang sakit hanya boleh berteman dengan yang sakit, yang sehat harus dijauhkan. Ya, sampai masing-masing ketemu dengan ajalnya, gitu. Akhirnya selesai juga. Itu pernah terjadi, ya, Ta'un Amwas itu di zamannya Umar bin Khattab. Banyak sahabat-sahabat senior yang meninggal. Nah, Bani Israel ditimpa taun. Nanti banyak yang lari menyelamatkan diri, terutama yang baik-baik itu mereka berusaha untuk menghindar, ya. Karena mungkin ada himbauan dari penguasa, ya, yang mau selamat menghindar. Nah, nanti ada orang-orang yang kayak sombong, nantang gitu, nggak mau keluar, tetap bertahan di situ. Ayo, banyak sekali yang meninggal. Nah, setelah wabah usai, orang-orang yang pada keluar itu datang kembali dengan selamat. Ya, kemudian mereka mengatakan, kalau kami ikut keluar ya kami banyak yang selamat, ya. Nah, nantilah kalau ada taun lagi kami akan keluar, kayak gitu katanya. Betul, ada taun lagi. Nah, sebelum mewabah gitu, mereka lari. Begitu lari di sebuah tempatnya itu disebutkan bahkan tempat yang sangat serem gitu, serem dengan binatang buas. Ya, bukan dengan demit, ya, dengan binatang buas. Mereka sampai lari ke tempat seperti itu. Kemudian disitulah Allah merintahkan pada malaikat untuk mencabut nyawa mereka semua. Jumlah mereka, riwayat yang kuat mengatakan 4.000. Wahum ulufun, mereka beribu-ribu. Nah, beribu-ribu itu berapa? Riwayat yang kuat wallahu a'lam bishawab itu sekitar 4.000 jumlah mereka. Semuanya mati. Ini Bani Israel dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala berulang-ulang seperti itu. Mereka membangkang, Allah hinakan. Kalau mereka mulia, Allah muliakan. Contohnya, ya, Nabi Sulaiman, Nabi Dawud itu kan Bani Israel. Nabi-nabi itu Bani Israel. Mereka mulia, Allah muliakan. Mereka membangkang, Allah hinakan. Kalau sudah sampai pada puncak kesombongannya, puncak membangkangnya itu, ya tunggu saja, insya Allah. Ya, ada waktunya. Ada waktunya.
Termasuk Yahudi akhir zaman ini yang sekarang ada waktunya, nanti baca surat Al-Isra itu ya tentang mereka. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwah sekalian, azanallahu wa yakum ajmain. Nah, 4.000 sekitar itu mati semua. Kemudian sudah jadi tulang belulang. Nabi Haskil itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangi tempat tersebut, dakwah pada mereka. Lah beliau kaget, nih dakwah tulang semua gitu ya. Iya, tulang semua. Nabi kasihan, Nabi berdoa ya, akhirnya mereka dibangkitkan. Dibangkitkan semua dari tulang berserakan itu, tersusun ya, jadi tengkorak, kemudian dibungkus daging, jadilah manusia seperti sedia kala. Mereka kaget, mereka bingung, dikiranya hari kebangkitan, ternyata mereka masih ada di dunia. Mereka pun beriman semuanya. Ya gimana nggak beriman, sudah seperti itu ya. Mereka beriman semuanya. Ini kisah ini kan aneh ya. Aneh, apa iya kayak gitu? Nah, tapi Al-Quran telah mengatakan faqala lahumullahu mutu tsumma ahyahum, matilah kalian, kemudian nanti Allah hidupkan lagi mereka. Nah, itu Al-Quran seperti itu. Rinciannya seperti apa? Oh, itu terjadi di zamannya Haskiyah, kurang lebih kisahnya seperti tadi. Allah a'lam bishawab. Tentang Nabi Haskil. Nah, nanti nyambung lagi Nabi Samuel ya, ada Nabi Samuel. Ini juga namanya tidak disebut dalam Al-Quran. Nabi Haskil tadi ya, Nabi Samuel nggak disebut, Yusai bin Nun nggak disebut. Itu nabi-nabi Bani Israel. Nabi Samuel berdakwah di tengah-tengah Bani Israel. Wilayahnya ya Palestina dan sekitarnya. Jadi sejak masuk wilayah Palestina itu, ya mereka terus ada beranak pinak di situ, berketurunan di situ. Puncaknya nanti di zamannya Sulaiman alaihissalam. Nah, di zamannya Samuel ini juga ada orang-orang dari Amalikoh. Mereka badannya besar-besar, yang merusak, yang membuat angkara murka, kafir mereka, ya musyrik. Nah, ini berarti menjadi tugas bagi orang bertauhid untuk menyelesaikan mereka, ya. Nah, orang-orang Bani Israel termasuk gerah. Kenapa? Mereka sering diganggu. Mereka sering menjadi objek kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang Amalikoh. Saat itu tidak ada raja, adanya adalah nabi. Kalau ada raja, kami bisa dimobilisasi untuk berperang dengan mereka. Nah, nggak ada. Akhirnya mereka minta raja. Ya, mereka minta raja. Kepada siapa mintanya? Ya kepada Nabiullah, ya, kepada Nabi Samuel tadi. Nah, nanti Nabi Samuel mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dijawab, diijabah. Allah menunjuk seorang yang bernama Tolut. Dia bukan orang dari Trah yang wah, itu bukan. Ya, mereka Trah wahnya kan dari Lawe sama Yahuda itu, yang mereka anggap itu Trah hebat itu dari Yahuda sama dari Lawai. Nah, ini dari Bunyamin. Nah, Tolut ini seperti itu. Dia miskin, Tolut itu nggak punya harta, bertani. Kenapa Allah pilih dia? Wazadahu bastatan fil ilmi wal jism. Ya, secara nasab Bani Israel, tapi bukan dari yang wah tadi, seperti yang mereka agung-agungkan. Kemudian secara harta nggak punya.
Berarti pandangan mereka kan berarti dunia banget ya, nasab sama harta gitu. Nasab sama harta itu yang menjadi barometer istilahnya bagi mereka atau buat mereka. Nah, Allah tidak. Allah ilmu dan kekuatan. Fasadahu bastatan fil ilmi wal jism. Allah jadikan Taulut itu orang yang sangat pintar dan secara fisik sangat perkasa. Ini cocok jadi pemimpin. Ditambah nanti al-qawin al-qawiyul amin, kuat ya. Amanah gitu. Wa inna khairu man ista'jartal qawiyul amin, ya, yang paling baik kalau kita mau cari pekerja atau cari pembantu atau cari apa ya, yang kuat lagi amanah. Nah, ini kuat, pintar, amanah, jelas ya. Itulah Taulut alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala jadikan beliau seorang raja. Apakah nanti Bani Israel langsung menerima, padahal mereka sendiri yang meminta? Mereka ngeyel, mereka protes karena tidak sesuai dengan harapan mereka. Tapi ini ketetapan Allah. Nabi langsung yang menyampaikan, mau nggak mau harus diterima. Ya, betul, mau nggak mau harus diterima. Tapi akhirnya mereka banyak yang tidak suka. Nah, ketika Taulut memobilisasi mereka untuk berangkat berperang melawan orang-orang Amalek, berangkatlah mereka. Ya, tapi di tengah jalan mereka berguguran. Ketika ada ujian yang harus dilewati oleh mereka, ya, ternyata dari sekian ribu, puluhan ribu, sekitar 20.000 itu yang melanjutkan perang melawan orang-orang Amalek hanya 313 saja. Dari puluhan ribu ya, tersaring hanya 313 saja, seperti Ahlu Badr. Insyaallah kita lanjutkan kisahnya pada kesempatan berikutnya biidznillah taala. Pada malam hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Ada kesalahan, mohon maaf. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.